Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, pada kesempatan kali ini kakek hanya ingin mengajak sahabat semua untuk memperhatikan dan mengikuti kakek dalam review kegiatan kakek dalam budidaya lele sederhana. Sedikit kakek memberikan gambaran kepada sahabat semua bahwa peluang usaha yang tengah kakek geluti ini sangat menguntungkan sekali. Keuntungan pertama yaitu tidak memerlukan lahan yang spesifik dan luas. Keuntungan yang kedua, ini modalnya sangat kecil sekali dengan kolam yang sederhana. Tentunya keuntungan yang ketiga sudah barang pasti dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, karena ini yang termasuk bahan pokok ya, lauk ya. Dan yang terakhir, pada saat ini kebutuhan akan nutrisi makanan yang berprotein ini luar biasa tinggi. Jenis ikan lele saat ini memang sangat disukai dan digemari banyak orang. Terbukti ya dengan munculnya berbagai tukang pecel lele, rumah makan yang penuh dan resepnya olahan lele. Ini menandakan bahwa budidaya lele saat ini memang memberikan peluang khusus atau sangat menguntungkan. Dan untuk proses budidayanya itu sendiri, sebaiknya sahabat semua memperhatikan hal-hal yang nanti akan kakek jelaskan ya. Silahkan perhatikan dulu bagaimana kondisi lele dan perkembangan yang saat ini yang kakek review. Silahkan perhatikan ya. Dengan ukuran kolam yang luasnya tidak seberapa seperti ini, sudah barang tentu menghasilkan kuintalan ya. Ini satu kolam biasanya 3 kintal sampai 4 kintal. Dengan luas kolam ukurannya ini ya, kecil sekali ini, 2,5 dikali 3,5. Bahan kolamnya itu sendiri hanya terdiri dari batu umpak yang trap valve dan paralon pembuangan air. Itu modalnya sangat kecil ya. Terus ikuti bagaimana prosesnya biar semua sahabat semua paham. Peluang usaha budidaya lele yang kakek sebut sangat menguntungkan. Mari kita lihat ya, pemasarannya begitu bagus dan saat ini pasokan untuk konsumsi lele ini sangat kekurangan. Terbukti dari datangnya berbagai di luar dari Kabupaten Tuban untuk mengisi atau mengisi kekurangan lele-lele, permintaan lele konsumsi. Yang perlu diperhatikan sahabat semua pada saat proses budidaya, satu, pemilihan bibit yang berkualitas tinggi. Artinya bibit tersebut memang mempunyai indukan dan hasil dari indukan yang jelas, bersertifikat dan jelas jenisnya. Yang kedua, pada saat pola perawatan bibit kita perhatikan di bagian pembibitan. Ini benar-benar mereka paham pola perawatannya. Dan yang ketiga, kita harus memahami sistem manajemen airnya. Karena lele cenderung atau budidaya ikan sama dengan budidaya air. Pada saat proses manajemen airnya betul dan benar, maka dapat menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan pada proses budidayanya. Kemudian tidak lupa manajemen pakan. Nah, ini inti ya. Karena kebanyakan para sahabat peternak budidaya lele ini mereka merugi pada saat tidak
memahami manajemen pakan yang baik dan benar. Dan mereka cenderung berpikir untuk beralih ke pakan alternatif. Dengan kata lain, pakan yang sembarangan. Tidak salah memang mencapai keuntungan, akan tetapi kualitas airnya jadi rusak. Dan itu berdampak pula ya pada perkembangan ikannya. Hal-hal yang sepele seperti itu terkadang dilupakan oleh para sahabat. Untuk mengejar keuntungan, melupakan hal-hal pola perawatan yang baik dan benar, yang pada akhirnya bisa kita ketahui, bisa kita lihat hasilnya akan minim. Kemudian pada saat proses pemanenan dan pemasaran tentu harus diperhatikan pula ya. Trik penyeritan atau proses pengerjaan penyeritan itu harus mutlak dilakukan. Penyeritan itu adalah memisahkan lele dari berbagai ukuran supaya perkembangannya bisa merata dan stabil. Lele yang biasa kakek jual ini di seritan ke-15, artinya ukuran 1 kilogramnya isi 789. Nah, pada proses mencapai ukuran begitu itu sesuai analisa antara biaya pakan, biaya produksi yang lain dengan hasil, nanti akan ketemu yang lumayan hasilnya. Mulailah belajar untuk memahami hal-hal dasar dulu sebelum kita terjun ke budidaya lele. Jangan tergiur dengan omongan-omongan yang belum jelas dan belum tentu hasilnya. Belajar memahami sambil berjalan itu lebih baik ya. Sering-seringlah sharing bersama sahabat-sahabat para pembudidaya lele, agar ilmu yang kita dapat lebih banyak dan bermanfaat tentunya. Terus ikuti perkembangan perjalanan. Cara pemberian pakan yang baik dan benar ini kita atur sendiri ya. Menurut para ahli itu disebutnya FCR ya, FCR rasional. Sesuai analisa yang kakek buat, kakek menganalisa atau membuat peraturan terhadap budidaya lele yang kakek lakukan adalah FCR-nya 0,5. Percaya atau tidak percaya, ini sudah berlangsung selama 6 tahun yang kakek lakukan. Untuk itu kakek berani memberikan pakan ini full pellet. Bagaimana rahasianya? Suatu saat kakek akan membukanya untuk para sahabat sekalian. Itu bagi yang mau. Silahkan perhatikan perkembangan lele dari hari ke hari nanti sampai panen. Semoga ini memberikan manfaat tersendiri bagi para sahabat, baik pembudidaya ataupun yang hanya ingin tahu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.